Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-ayah. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kepada pembahasan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar, sehingga kita bisa hidup di muka bumi ini dengan merasakan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita tanpa terkecuali, insya Allah. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, seperti apa yang kita rasakan sampai pada saat ini. Dan juga beliau membawa kita dari zaman kesesatan, zaman ketidaktahuan sama sekali, sampai zaman lurus, memberikan jalan yang lurus, serta zaman di mana kita mudah dalam melakukan apapun. Baiklah, sebelum saya melanjutkan kepada pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baiklah, nama saya Muhammad Ridwan dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 2020A, program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang alhamdulillah ditugaskan untuk membawakan sebuah materi dari tugas prioritas dakwah, yang insya Allah saya di sini akan membawakan materi yang bertemakan hitam bukan berarti kotor dan putih belum tentu suci. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua umat muslim telah sepakat bahwa maksiat adalah satu perbuatan yang dilanggar oleh syariat. Maksiat merupakan istilah perbuatan yang dilakukan umat muslim dalam melanggar ketaatan atau ketentuan agama. Jadi maksiat juga bisa diartikan sebagai mengerjakan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah, dan tentunya akan menimbulkan dosa bagi yang melakukannya. Siapapun umat muslim yang melakukan kemaksiatan akan Allah berikan hukuman di akhirat kelak. Namun siapa sangka ternyata Allah lebih menyukai orang yang bermaksiat, namun tentunya dengan sebuah syarat-syarat tertentu. Bukan berarti kita bermaksiat Allah menyukainya, tidak seperti itu ya. Seperti kajian yang pernah saya dengar, yaitu kajian dari Ustadz Adi Hidayat. Nah, beliau menjelaskan tentang orang yang sedang melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat namun sangat dicintai Allah daripada orang yang soleh tapi tidak pernah merasa salah. Nah, beliau mengatakan semua punya kesempatan untuk kembali kepada Allah. Makanya
sering dikatakan Allah sangat mencintai para pelaku maksiat yang gemar bertaubat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Nah, kenapa demikian, teman-teman sekalian? Hal itu karena pelaku maksiat tersebut sadar akan dosa yang dia perbuat, sadar akan keburukan kemaksiatan yang dia lakukan. Sehingga ketika dia telah menyadari itu, dia akan segera bertaubat kepada Allah. Dan tentunya dengan taubat yang benar-benar taubatan nasuha. Seperti itu. Berbeda bagi orang yang soleh, namun orang soleh ini tidak pernah merasa salah atau tidak pernah merasa berbuat dosa sama sekali. Padahal manusia sebenarnya tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari lupa, tidak luput dari kebodohan. Kita semua manusia tidak ada yang benar-benar sempurna. Jadi kita pasti pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan keburukan, kemaksiatan, gitu ya. Jadi dalam hal ini Allah lebih mencintai orang yang bermaksiat daripada orang yang soleh tapi dia merasa tidak pernah berbuat salah. Tapi tentunya orang yang bermaksiat ini ketika dia sadar akan kemaksiatannya, akan keburukannya, dia langsung buru-buru segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya. Daripada orang yang soleh, merasa benar, ahli ibadah, gitu ya. Tapi dia tidak pernah merasa salah sama sekali. Dia selalu merasa benar. Saya adalah orang soleh dan saya tidak pernah melakukan keburukan kemaksiatan. Itu yang salah, teman-teman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita bisa mengutip kisah dari cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bercerita tentang ada dua orang saudara, yang satu adalah ahlul ibadah dan satu lagi adalah ahlul maksiat. Nah, di sini dua pemuda ini berasal dari kalangan Bani Israel. Nah, yang satu sering berbuat dosa dan yang satu lagi dia itu rajin beribadah, ya, sangat tekun beribadah. Nah, karena si ahlul ibadah ini tidak pernah berhenti melihat saudaranya ini untuk melakukan dosa, gitu ya, sehingga dia ini istilahnya gatal, mulutnya itu gatal untuk tidak menegur, gitu, ya kan? Nah, dia selalu menegur setiap kali melihat saudaranya si pendosa ini melakukan suatu dosa atau maksiat, gitu ya. Nah, dia bilang berhentilah, itu kan, tegur si saudara yang ahlul ibadah ini. Nah, tapi tegurannya ini seakan-akan masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri, gitu ya. Nah, lalu si ahli maksiat ini berbicara kepada saudaranya ini, berhentilah, tinggalkanlah aku dengan Tuhanku, tinggalkanlah aku bersama Tuhanku. Apakah kamu diutus untuk mengawasiku? Gitu. Jawab si pendosa ini. Jadi dia itu berbicara kepada saudaranya yang ahlul ibadah, berhentilah, tinggalkanlah aku bersama Tuhanku. Apakah kamu ditugaskan untuk mengawasiku? Kata si ahlul maksiat ini, itu kan. Lalu kemudian saudaranya yang ahlul ibadah ini berkata kepada si ahlul maksiat, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni semua dosa-dosamu. Tuh, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni semua dosa-dosamu. Tuh, kata si ahlul ibadah kepada saudaranya ahlul maksiat, ya.
Hadirin rahimakumullah, singkat cerita, ketika keduanya telah meninggal dunia dan tibalah waktunya mereka dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepada si ahli ibadah ini Allah berkata, "Apakah kamu telah mengetahui tentangku? Apakah kamu memiliki kemampuan atas apa yang ada dalam genggamanku?" Nah, dan kepada si ahlul maksiat ini Allah memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke dalam surganya. "Wahai malaikat, masukkanlah hambaku ke dalam surga karena rahmatku." Dan kepada si ahlul ibadah ini, "Masuklah kamu ke dalam nerakaku." Nah, saudara sekalian, kisah ini tertuang dalam hadis sahih riwayat Abu Daud dan Ahmad. Itu ya. Jadi inti dari kisah ini adalah kita tidak boleh menilai atau menjudge sesuatu yang sebenarnya bukan kemampuan kita. Seperti kita dengan mudahnya menilai orang yang terlihat buruk, orang yang kita pandang buruk, dengan kita menilai, kamu pasti masuk neraka. Tidak seperti itu ya. Karena semua yang kita lakukan, semua yang kita perbuat bisa saja menggugurkan ibadah kita, sholat kita. Itu ya teman-teman. Baiklah teman-teman, dari materi hari ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa bukan berarti orang yang rajin ibadah, orang yang beribadah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dia itu dijamin bisa masuk ke dalam surga. Dan begitu juga orang yang ahli maksiat, bukan berarti Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Tapi semua perbuatan yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Itu ya. Dan bukan berarti ibadah itu tidak perlu dan maksiat itu ya pasti diberikan surga, tidak seperti itu ya. Jadi kita bisa mengambil jalan tengahnya, seperti kita meninggalkan maksiat, beribadah, dan tidak mudah menilai seseorang menurut pikiran kita sendiri. Seperti itu. Baiklah teman-teman, hadirin rahimakumullah. Semoga pada pembahasan kali ini kita bisa mengambil pelajaran ya. Bisa juga memperbaiki diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, berguna untuk orang lain juga. Itu ya. Tidak mudah menilai seseorang. Putih bukan berarti bersih, dan hitam belum tentu kotor. Itu ya teman-teman. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.